Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Torhidar Channel. Oke, sahabatku, para pioner dimanapun Anda berada, ya hari ini banyak sekali ya baru-baru ini banyak media sosial yang membicarakan nilai Pi Network ya, teman-teman ya. Tentu setelah mainnet, ada yang memperkirakan harga awalnya itu 100 US dollar gitu ya, dan ada yang perkirakan 314 US dollar. Ada juga kalangan yang memperkirakan harga mainnet Pi ya 1 dolar. Ada yang bilang 1000 US dollar. Ini yang benar yang mana gitu ya teman-teman ya. Oke, prediksi beraneka ragam teman-teman ya, dan punya alasan masing-masing. Namun mereka tidak mengatakan apa dasar nilai Pi gitu ya, dan nilai sosialnya. Oke, di video kali ini teman-teman saya akan mengulas secara singkat apa yang saya pahami tentang Pi Network. Namun sebelum saya ulas singkatnya, teman-teman silakan teman-teman tekan like dulu dan tekan subscribe, tekan lonceng notifikasinya, di-share ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya itu terbantu dan tercurahkan adanya video ini. Oke teman-teman, jika sudah kita lanjut ya teman-teman. Baik, yang pertama teman-teman, Pi itu adalah ya, kita akan bicara tentang misinya dulu teman-teman supaya kita tahu ya misi Pi Network itu apa gitu ya. Oke, misi Pi Network itu adalah untuk melayani orang-orang biasa teman-teman di 200 negara lebih gitu ya di seluruh dunia dalam 2 tahun terakhir. Pi telah berkembang pesat teman-teman. Saat ini ada 35 juta ya updatean terbaru dari core team kemarin yang aktif gitu ya, dan sekitar 95.000 lebih pengguna baru bergabung setiap hari. Wow, mantap ya. Nah, ini adalah proyek blockchain teman-teman yang paling cepat berkembang dan terbesar di dunia. Tiada duanya tentunya teman-teman ya. Nah, itu adalah misi dari Pi Network. Yang kedua, teman-teman ya, popularitas Pi di Google ya teman-teman melebihi 1 miliar ya. Sementara jumlah Bitcoin 770 juta dan Ethereum hanya 226 juta. Nah, Pi Network di Facebook teman-teman popularitas mencapai 208.000 ya teman-teman, melampaui Ethereum yang kurang lebih 162.000. Yang ketiga teman-teman ya. Nah, kita akan kulas 4 media sosial terbesar: Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube ya. Itu popularitas Pi Network semua menempati urutan teratas. Ya, teman-teman bisa nanti cek, bisa search saja di YouTube ya. Teman-teman bisa ketikkan Pi Network, maka banyak sekali yang memberitakan Pi Network gitu ya. Dan akan terus berlanjut ya teman-teman. Nah, Pi juga itu masuk dalam daftar pencarian terpanas di WeChat ya, atau media sosial terbesar di Cina. Biarpun pemerintahan Cina tidak mendukung cryptocurrency gitu ya, bisa dikatakan Pi itu adalah proyek blockchain yang paling menarik perhatian dari segala kalangan di dunia saat ini dan meningkat terus dari hari ke hari. Ya, teman-teman ya. Yang keempat teman-teman, kecepatan transaksi Pi Network itu jauh lebih cepat daripada Bitcoin dan Ethereum. Ya, hasil dari jaringan testnet, transaksi dapat diselesaikan dalam 3 sampai 5 detik saja, teman-teman. Mantap, ya. Nah, setelah mainnet terbuka, teman-teman, ini yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Kecepatan transaksi itu akan lebih cepat lagi dan Bitcoin membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 60 menit. Kecepatan transaksi Bitcoin dan Ethereum lambat, macet, dan biaya transaksinya mahal. Sedangkan biaya transaksi Pi Network itu akan sangat rendah. Ya, teman-teman. Nah, yang kelima teman-teman ya. Saat ini itu jumlah node Pi itu telah mencapai 400.000 lebih ya, dan jumlah node aktif adalah 15.000 lebih. Semua node ini adalah hasil partisipasi sukarela dari para pioner di seluruh dunia. Dan kesemua komputer ini itu dinyalakan ya nonstop 24 jam teman-teman ya, telah menelan biaya yang tidak sedikit. Apakah ada yang rela jalankan node ini kalau nilai Pi Network di bawah 10 dolar teman-teman ya, sedangkan biaya sehari setiap komputer itu harus 1 dolar dan hanya menghasilkan 0,1 dolar atau 0,1 Pi gitu ya. Nah, raksasa seperti perusahaan Google, Facebook, Amazon, dan lain-lain
Kesemuanya ingin merebut Pi node teman-teman. Bahkan Alibaba juga sedang menggarap node. Nah, sebagai perbandingan jumlah node Bitcoin hanya 10.000 lebih dan Ethereum hanya 5.000 lebih. Apalagi jumlah Pi node akan berlipat ganda setelah mainnet terbuka dan jumlah node yang ditambah akan mengakibatkan jaringan Pi network semakin stabil dan aman agar tidak mudah diserang oleh super komputer dan hacker manapun teman-teman. Yang keenam teman-teman, perlu Anda ketahui bahwa seiring berkembangnya ekosistem Pi gitu ya, kebutuhan Pi coin akan lebih besar daripada ketersediaannya. Nah, ekosistem Pi saat ini tuh ibarat bunga yang hampir mekar sepenuhnya. Hingga saat ini ada 38 lebih ekosistem toko online di seluruh dunia dengan 1,5 juta lebih pioner yang ikut berpartisipasi. Di masa mendatang teman-teman atau masa depan ya, perkembangan ekosistem akan lebih dahsyat dan akan ada lebih banyak aplikasi komersial yang siap diluncurkan. Dengan begitu, memudahkan para pioner untuk mengkonsumsi Pi coin atau memperoleh Pi coin lewat transaksi tersebut, serta secara tidak langsung ya akan terus mendukung pengembangan Pi network. Yang ketujuh teman-teman, perlu Anda ketahui bahwa Pi browser akan menjadi revolusi subversif ketiga. Saat ini ya, browser terdesentralisasi yang terkenal adalah browser Bitcoin dan browser Ethereum. Kelahiran dan perkembangan Pi browser akan dengan cepat melampaui browser Bitcoin dan Ethereum karena ya tujuan utama penggunaan Pi browser terletak pada ekosistem Pi network. Pi browser itu akan memupuk pengembang aplikasi untuk hasilkan aplikasi yang lebih hebat dan lebih bermanfaat tentunya. Oke teman-teman, yang kedelapan teman-teman ya, bahwa kita ketahui Dr. Nicholas itu selalu menekankan Pi itu sangat langka ya. Ingat ya, Pi network itu koin Pi itu sangat langka. Ini perlu Anda ketahui. Jangan mengira Anda itu sudah memiliki banyak Pi gitu ya. Coba hitunglah. Hitung sendiri hasil tambang sendiri gitu ya. Sekarang adalah 2,4 koin per hari. 72 koin per bulan. Berapa banyak yang Anda miliki? Koin yang dapat diedarkan di mainnet adalah koin hasil nambang sendiri. Bonus hasil nambang dari referral lainnya baru akan dilepaskan secara proporsional dan aturan mainnya harus tunggu pengumuman resmi. Siapa yang rela menjual atau melepas koin ini gitu kan. Nah, setelah mainnet terbuka, hasil penambangan akan turun secara drastis teman-teman. Dan koin yang masuk listing di exchange akan terserap habis dari mereka yang ingin cepat-cepat jadikan uang fiat. Dari mana datangnya begitu banyak koin gitu ya yang dibutuhkan untuk perputaran ekosistem ini? Pikirkanlah teman-teman ya. Oke, dan yang kesembilan teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa PTC ya, PCT ya, dan konsorsium di belakangnya itu selama ini sudah hampir 3 tahun ya. Oke, jadi core team itu dan konsorsium di belakangnya selama ini sudah hampir 3 tahun terus membakar uang untuk pengembangan proyek ini. Jadi bukan cuma harapan pioner global saja yang tinggi, tetapi Pi core team dan konsorsiumnya tidak akan mengizinkan nilai Pi terlalu rendah. Pada tahun 2019 teman-teman ya, pengakuan Nicholas itu terhadap nilai Pi adalah 30 dolar ya per koin. Sudah melewati 2 tahun lebih dan ada kabar bahwa negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat itu menginginkan nilai Pi minimal harus 1.000 dolar Amerika Serikat. Bagi mereka yang merasa rasional gitu ya dan tidak mengerti nilai-nilai Pi network, diperkirakan jika Anda yang jadi Nicholas tidak akan sanggup bertahan sampai saat ini dan Anda pasti sudah meninggalkan proyek ini. Namun dengan kegigihan Pi core team dan puluhan juta penduduk proyek ini, nilai 1 Pi itu sama dengan 1.000 US dollar, bahkan 100.000 US dollar. Tidak akan terlalu jauh. Dengan ambisi dan pola pikir besar Pi core team dan berkat pioner ya, dengan konsensus tinggi di seluruh dunia, ini ibarat matahari terbit ya yang akan menyinari dunia. Wah, mantap ya.
Satu Pi coin itu ya sama dengan satu koin, satu Pi coin teman-teman ya. Pi Network tidak melakukan ICO ya seperti cryptocurrency lain. Jadi tidak perlu menebak berapa harga jualnya gitu ya. Karena berapapun tidak akan tepat. Pi Network itu punya ekosistem mohon maaf ya, punya ekosistem sendiri. Nanti kita akan melihat ada yang jual motor seharga 10 Pi, ada yang jual 20 Pi, ada yang jual 35 Pi dan 100 Pi. Jadi menurut Anda harga mana yang bisa dijadikan patokan? Ya, silakan komen di bawah. Nah, tidak perlu memikirkan berapa nilai Pi teman-teman, tapi pikirkan di saat satu Pi bisa untuk beli satu motor bahkan satu mobil. Di wallet Anda masih sisa berapa Pi dan apakah masih bisa segampang itu mendapatkan Pi gitu. Banyak dari kita ini ya tidak memaklumi kesulitan Pi Core Team, dan Pi Core Team hanya bisa membisu terus bekerja, membiarkan hasil akhir yang menjawabnya teman-teman ya. Dan KYC Pi Network saja yang dianggap sepele banyak orang gitu ya. Padahal ini KYC seluruh dunia loh teman-teman ya. KTP yang setiap negara berbeda-beda itu format dan tulisannya begitu Anda lihat saja sudah bingung, apalagi minta Anda memutuskan mana yang valid mana yang tidak gitu kan. Nah saya biarpun telat mengenal ya saya sendiri biarpun telat mengenal dan bergabung ke Pi Network, namun dari hasil pertama saya install aplikasi ini gitu ya, hingga detik ini tidak pernah meragukan proyek ini dan kejeniusan daripada Pi Core Team. Saya yakin ini akan menjadi revolusi cryptocurrency yang akan tercatat dalam sejarah selama ribuan tahun mendatang. Jadi teman-teman yang skeptis ya terserah teman-teman, yang bilang bang, halo bang, bangun bang, tidurmu kemiringan bang, ya terserah teman-teman ya. Jadi saya hanya menyampaikan, sebetulnya saya sudah lama gabung teman-teman ya, kurang lebih ya 1 tahun yang lalu gitu ya. Jadi saya sudah mengawal perkembangan Pi Network ini teman-teman. Jadi itu saja informasinya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di like saja, jika teman-teman tidak suka di dislike saja ya. Yang skeptis ya bodo amat ya teman-teman, namanya skeptis, saya nggak akan ngomong tentang ini teman-teman kepada orang yang skeptis dengan proyek ini. Oke teman-teman, semangat menambang, tekan tanda petir selalu, jangan lupa tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.